spesifik aja gini. Kelihatannya cukup kerja keras Bapak ini menjawab pertanyaan Pak Iman. Jujur aja Pak, Bapak diintimidasi oleh polisi atau enggak? Udah gitu aja. Bapak ini pendidik, tunjukkan Bapak jujur. Biar bangsa ini jadi maju. Kalau Bapak bicara ditutup-tutupin, karena percuma Bapak nutup-nutupin. Karena polisi yang mengintimidasi sedang diperiksa oleh Propam di Polda Jawa Tengah. Begitu kan Pak? Betul. Nah, jangan sampai Bapak nanti diperiksa juga sama Propam. Saya langsung menuju ke Banjarnegara, ya, ada Pak Khairul Mudakir, ia adalah pimpinan Yayasan Al-Madani, tempat di mana SDIT, ya, tempat Novi bekerja sebagai guru yang akhirnya dipecat. Boleh saya katakan dipecat, betul Pak Khairul? Oh ya, terima kasih Pak Iman. Ya. Jadi perlu difahami bahwa Al-Madani Banjarnegara itu berdiri sejak tahun 2000 dan kita punya mekanisme. Ya, kemudian sebenarnya faktor pengangkatan pemberhentian ini sudah hal yang lumrah terjadi di hal yang lumrah. Yang lumrah. Dan ini bukan kaitan sama sekali dengan viralnya lagu Bayar Bayar Bayar. Jadi kasus Mbak Novi itu bahkan terjadi sebelum viral. Itu pada saat kita memberhentikan pada tanggal 6 Februari, di mana waktu itu ada sebuah indikasi Mbak Novi ada pelanggaran terhadap SOP dan kode etik. Itu apa? Kemudian, saya dengar buka aurat, betul? Bukan buka aurat, tetapi ada pelanggaran kode etik. Saya tidak tega untuk menyebutkan semuanya. Ya, pelanggaran kode etik ini maksudnya apa? Terkait uang, terkait dengan adab, terkait dengan apa Pak? Terkait dengan pergaulan, kemudian penggunaan busana, seperti itu. Ya, busana maksudnya tadi buka aurat kan maksudnya? Iya, iya. Ya, oke, ini pada saat konser atau seperti apa? Ya, pada saat konser. Pada saat konser, oke. Tapi waktu itu udah nyanyikan lagu Bayar 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 waktu konser itu. Pak Khairul tahu sebelum tanggal 6 Februari sebelum dipecat itu? Ya, kita tidak menyoroti dari sisi muatan materi. Suaranya, oke. Ya, bisa diulang Pak, silakan. Ya. Kita hanya menyoroti dari apakah perilaku Mbak Novi itu ada pelanggaran terhadap SOP atau kode etik atau tidak. Itu saja. Baik, saya mau tanya Pak, sebelum itu kan pasti lagunya bukan lagu baru, lagu yang udah sering dinyanyikan bahkan mungkin sebelum tanggal 6 Februari. Sebelumnya sempat didatangi oleh pihak kepolisian misalnya? Hanya sekedar konfirmasi saja. Tanggal berapa itu Pak? Tanggal 5 Februari. Oke, sehari sebelum Novi dipecat. Saya harus katakan itu Pak, betul? Ya, karena sebenarnya SOP dan kode etik, boleh saya jelaskan sebentar? Silakan. SOP dan kode etik yang ada di Yayasan Al-Madani ini mengikat seluruh guru dan karyawan, bukan hanya pada saat di sekolah. Baik, saya ingin menanyakan begini Pak, karena ini pertanyaan sederhana. Satu hari sebelum Novi dipecat, Bapak didatangi oleh polisi, yayasan Bapak didatangi oleh polisi. Saya ingin menanyakan, apakah pemecatan itu karena kedatangan polisi tersebut? Karena kami baru tahu. Ada pengaruhnya Pak? Tidak ada. Tidak ada. Kami baru tahu bahwa ternyata ada kode etik dan SOP yang dilanggar oleh Mbak Novi. Baik, itu Bapak bisa menjelaskan berkali-kali tadi. Tapi saya ingin bertanya, ketika didatangi, apa yang ditanyakan? Apakah soal lagu Bayar 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 oleh petugas kepolisian? Dari mana Pak? Polsek, Polres, atau Polda di Jawa Tengah? Oh ya, dari Polsek dia hanya menanyakan data saja. Apakah Mbak Novi ada di SDIT Matra Hati? Ya, kami sampaikan ya. Hanya sebatas itu. Tidak menyinggung apakah dia konser di mana dan sebagainya, tidak. Kok bisa cepat betul Pak? Tanggal 6 sehari setelah pertemuan dengan polisi itu langsung dipecat? Sebenarnya konser bukan dipecat. Karena kalau dipecat itu kan berarti sudah putus semua hubungan dengan Pak Novi. Tapi perlu difahami bahwa itu hanya diberhentikan. Jadi mekanisme di yayasan kami itu ada pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Ya.
Kalau ringan berarti ada SP1, kemudian berikutnya SP2 dan seterusnya. Tapi berkaitan dengan Pak Novi ada pelanggaran berat yang kemudian memungkinkan untuk seorang diberhentikan. Diberhentikan atau dipecat dong Pak? Kan sama artinya. Bukan, beda. Jadi gimana bedanya Pak? Ya bedanya, diberhentikan dari mengajar. Sementara nanti ada saatnya kalau Mbak Novi menghendaki audiensi, klarifikasi kepada kami, ketika dia siap untuk memperbaiki diri, ya nanti akan gabung lagi. Perlu diketahui bahwa sampai sekarang Dapodik masih tetap, tetap ada. Oh, karena Dapodik katanya udah nggak ada. Tapi gini Pak, diberhentikan. Bisa kembali lagi, ini saya dengar, saya mau konfirmasi Pak, asal tidak nge-ban lagi gitu. Betul nggak Pak? Bukan tidak nge-ban lagi, selama SOP dan kaidah kode etik tidak dilanggar, seperti itu. Karena kami membebaskan seseorang apakah mau berkiprah di mana sesuai dengan potensi, hal ini terserah, kita tidak membatasi itu. Ya. Jadi nge-ban lagi nggak apa-apa? Ya, dengan batasan tidak ada kode etik yang dilanggar. Oke, misalnya apa kalau nge-ban itu Pak yang dilanggar? Yaitu tadi adanya proses buka aurat, kemudian pergaulan laki-laki perempuan yang tidak terkendali dan seterusnya, seperti itu. Bukan soal lagunya? Bukan. Kita tidak menyoroti sampai ke arah sana. Bung Emrus atau Bung Haris ada yang mau tanyakan, silakan langsung. Atau mau komentar, silakan. Komentar ya Pak? Boleh. Saya komentarnya aja secara... Dari kemudian yang saya tanyakan tadi, ada yang ingin Anda komentari? Baik, saya pikir suatu tindakan yang dilakukan... Ini karena ini fakta baru nih, bahwa sehari sebelum dipecat, saya harus katakan dipecat, karena diberhentikan, namanya sama aja. Itu didatangi oleh polisi dari polsek setempat. Jadi kalau kita lihat kronologisnya, bisa disimpulkan bahwa ada faktor karena datang polisi. Kan begitu, disimpulkan. Tapi dibantah oleh Pak Hairul. Kalaupun dibantah, itu sulit juga untuk diterima. Kenapa? Ada proses fakta yang berjalan gitu ya. Tapi saya berpendapat bahwa seharusnya pihak yayasan lebih bijak. Artinya kalaupun misalnya diberhentikan ataupun dipecat, harusnya dilakukan adalah jauh-jauh hari atau setelah sekian bulan dulu. Jangan tiba-tiba ada masalah lalu dilakukan tindakan semacam itu. Tidak baik. Artinya persepsi publik itu hak publik. Oke, kita sehingga publik bisa mempersepsikan ada kaitan itu. Baik. Nah, oleh karena itu saya katakan kurang bijak pengambilan keputusan oleh yayasan itu. Supaya jelas kita tanyakan lagi. Pak Hairul masih bergabung Pak Hairul ya? Ya, Pak Hairul itu kan kalau mau memecat, memberhentikan, apapun bahasanya sama aja sebenarnya. Itu kan ada prosesnya Pak, ada pemeriksaan dan lain sebagainya, ada konfirmasi. Itu sudah dilakukan berapa lama Pak terhadap Novi? Jadi kami baru mengetahui ternyata Pak Novi itu melakukan kegiatan di luar jam sekolah yang selama ini. Oke, itu kan temuannya Pak yang saya tanyakan. Sudah berapa kali dilakukan pemeriksaan, konfirmasi ke Mbak Novi sebelum tanggal 6 itu? Itu baru sekali. Tanggal berapa Pak? Tanggal 5. Setelah polisi itu datang, saya boleh tanyakan itu? Ya, setelah polisi datang dan kemudian sekaligus memberikan laporan berkaitan dengan keterlibatan Novi. Jadi kalau kronologinya saya jelaskan begini Pak ya. Ya. Kejadiannya jauh sebelum tanggal 5, betul ya? Betul. Ya kan, buka aurat dan sebagainya yang kemudian Bapak sampaikan tadi. Tapi kemudian belum pernah diperiksa. Lalu ada polisi datang di tanggal 5 Februari 2025. Lalu kemudian berapa jam kemudian dipanggil Novinya Pak? Setelah polisi datang? Ya. Jadi sebelum itu kan pertanyaan sederhana Pak, berapa jam kemudian Novi dipanggil setelah polisi datang? 3 jam. 3 jam. Dari pagi kemudian siangnya kami panggil. 3 jam kemudian di hari yang sama pada saat polisi datang dari polsek setempat, Novi dipanggil. Keesokan harinya Novi dipecat. Begitu kronologi Pak ya? Kalau boleh kami mengatakan bukan dipecat tetapi diberhentikan. Baik, ya apapun bahasanya. Ada komentar sini, silakan. Mas Haris. Kalau mau nanya langsung. Iya. Saya nggak tahu antara mau nanya atau mau ngomentarin. Saya jadi kepengen baca kode etiknya si sekolah ini. Kode etiknya apa sih isinya gitu kan? Termasuk kode etik terkait dengan ketenaga kerjaannya. Kita tanyakan langsung. Bapak punya kode etiknya secara tertulis? Ada Bapak, cuma saya tidak bawa sekarang. Ya. Di antaranya dan ini bukan maksud saya begini, kalau mau fair, sekolah ini, saya tahu Banjarnegara, kota ini cukup sepi. Ini 1 jam dari Purwokerto atau dari Purbalingga. Nah, saya pernah dengar sedikit lah soal sekolah ini. Memang sekolah ini jadi sekolah yang boleh dikata kalau bahasa saya ini ya, unggulan lah. Beberapa kelas menengah yang ngantar anaknya ke situ untuk sekolah. Tapi saya mau mengatakan bahwa
penting dalam situasi ini dibuka kode etiknya. Posting aja, bagikan saja sekolah ini di Instagramnya atau di mana. Atau bahkan saya nuntut Pak Noel nih sekarang secara informal gitu ya sebagai Wamenaker, minta nih sekolah ini untuk kirim kode etiknya, termasuk kode SOP soal ketenagakerjaannya tentang tahapan. Saya menarik dari perspektif lawyer, saya mau bilang kalau memang dia diberhentikan pasca tanggal 5, ini harusnya ada kategorinya pelanggaran berat. Pelanggaran terhadap kode etik secara berat gitu. Karena tahu tanggal 5, tanggal 6 diberhentikan seketika. Tapi model yayasan apa yang dipakai, ini kan sekolah ya. Apa yang mau dia didik kepada publik dan kepada siswa-siswanya. Mau menunjukkan ketegasan tanpa ada mekanisme, ini juga mengganggu logika kita. Makin berat sebuah pelanggaran, harusnya dia diberhentikan dari aktivitas di sekolah atau di tempat dia bekerja, tetapi mekanismenya juga sama beratnya harus diberikan kepada si Novi itu. Berat itu artinya, ada pertanyaan mungkin langsung. Saya nggak perlu nanya, karena menurut saya ini masalah publik, saya menghakimi saja. Ya, jadi sebetulnya apalagi ini lembaga pendidikan yang terkait sama publik, ini kan bukan yayasan pribadinya si bapak yang lagi ngomong ini. Ya. Ini kan terkait dengan dia menggunakan haknya negara, hak atas pendidikan itu hak asasi manusia yang dijamin oleh negara, yang negara berperan serta bermitra kepada pihak non-negara, dalam hal ini yayasan-yayasan untuk mendidik anak bangsa. Itu perspektif dari hak asasi manusia, jadi saya nggak perlu nanya sama dia. Nah dia ini mengambil kewenangan negara untuk mendidik anak-anak, jadi kami boleh berkomentar. Apalagi ini terkait dengan seseorang yang saya anggap berprestasi. Plus atau ditambah, kalau dia mau berdebat soal dibilang tidak patut buka aurat di peristiwa yang mana? Karena jangan juga kalau ini memang sekolah Islam, di Islam itu juga ada batasan bahwa kita nggak boleh memfitnah perempuan. Ya, jadi ini saya mau bilang bahwa bapak yang muncul ini juga hati-hati bicara. Waktu dia bilang buka aurat, saya khawatir kalau lihat video-videonya Sukatani bukan buka aurat, justru semakin tertutup. Saya berimajinasi. Iya, sebentar Bang, saya tanya hak saya untuk berimajinasi mau mengatakan karena si Novi itu jaga aurat, maka dia munculnya dengan topeng seperti itu. Iya. Makanya saya mau tanya nih, jadi, Pak Hairul. Kalau dia sekolah ini bilang dia buka aurat, jangan-jangan ini ada yang pakai kacamata tembus pandang. Itu. Pak Hairul, ya, Pak Hairul. Ya, Pak Hairul juga kalau mau tepuk tangan silakan. Pak Hairul, enggak ini saya mau tanya Pak, ini penting ya. Kan kalau pada saat band buka aurat justru malah nambah aurat kan gitu ya. Nambah kain ya. Di dalamnya pakai hijab, lalu tambah sebo ya penutup ya, kurang lebih begitulah ya. Jadi di mana buka aurat ya Pak? Kan kalau pas lagi manggung malah nambah kain. Gimana Pak? Ya, oke. Baik. Boleh saya berkomentar? Silakan Pak. Setiap kali ada agenda raker di sekolah kami yang dilakukan setiap 6 bulan sekali, salah satu agendanya adalah sosialisasi SOP dan kode etik. Sehingga sebenarnya ketika Mbak Novi kita berhentikan pun posisinya adalah beliau menerima bahwa memang ada pelanggaran berat sama beliau yang dilakukan. Sehingga ketika menerima surat pemberhentian itu pun dengan ikhlas, ya saya sadar bahwa ini adalah resiko kami. Bukan, soal itu saya mungkin tidak bisa bicara soal itu Pak. Ya. Ini kan kita bisa lihat Pak, ini kita lihat ya. Iya, malah tambah kain, bahkan nikop kali ya. Bukan cadar, tapi ya ini kan menambah kain gitu. Di mana buka aurat ya Pak? Iya. Barangkali kita bukan hanya pada melihat saat konser ya. Mungkin saya menemukan beberapa kasus menjelang konser dan di luar konser. Oh, menjelang konser dan di dalam konser itu membuka aurat gitu ya Pak? Pak Iman, saya spesifik aja gini. Kelihatannya cukup kerja keras Bapak ini menjawab pertanyaan Pak Iman. Jujur aja Pak, Bapak diintimidasi oleh polisi atau enggak? Udah gitu aja. Bapak ini pendidik, tunjukkan Bapak jujur. Biar bangsa ini jadi maju. Kalau Bapak bicara ditutup-tutupin, karena percuma Bapak nutup-nutupin. Karena polisi yang mengintimidasi sedang diperiksa oleh Propam di Polda Jawa Tengah. Begitu kan Pak?
Betul. Nah, jangan sampai Bapak nanti diperiksa juga sama Propam. Atau diperiksa sama kantornya Pak Noel. Dugaan saya Pak, Ben Sukatani itu sudah ada lawyernya kalau nggak salah kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Dalam waktu dekat saya berharap mudah-mudahan YLBHI nanti akan kirim laporan juga. Nah Bapak nanti akan diminta. Sebaiknya Bapak declare aja, nggak ada masalah. Bapak ini pendidik mewakili yayasan. Sekolah dasar terpadu ya, Al-Madani. Islam terpadu. Silakan Bapak padukan keberanian Bapak malam ini untuk sampaikan. Karena aneh buat kita untuk mendengar. Ya kan, mau ditutupin pakai sarung madimor pun nggak bakal, orang tetap menduga. Bagus kan saya ngomongnya? Oke. Ya. Jadi Bapak jujur. Nah, Nabi itu waktu dia kampanye ya soal keinginan, dia bilang kalau kamu mau baik jujur. Nah Bapak jujur coba, Bapak ini karena kalau Bapak bilang aneh, Bapak bilang ini pelanggaran berat tapi hanya dalam hitungan jam dipecat. Fakta yang mana? Nggak ada gambarnya Sukatani itu buka-buka. Ya kan? Justru dia makin ditutup. Lebih rapat daripada orang yang pakai apa namanya gurka. Apa burka? Burka ya. Kalau gurka itu pasukan. Ya. Jadi jujur aja Bapak bicara. Bapak dapat intimidasi dari oknum-oknum polisi itu. Ya. Atau ada yang telepon minta yayasan ini di bargain kalau Anda tidak pecat izin sekolah Anda akan kami tutup, ya kan? Atau memang Bapak lalai yang menjalankan mekanisme pelanggaran berat kok dalam beberapa jam dihukum. Apakah si Novi ini mabok depan sekolah pagi-pagi pas anak-anak lagi datang, ayo lu pada mau ngapain? Emang kayak begitu? Gak ada. Kalau ada munculkan videonya di sini, munculkan gambarnya di sini. Kalau Bapak memang mau mendidik dan mau jujur. Terima kasih. Oke. Pak jangan kemana Pak, nanti jawabannya selepas jeda kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara, iNews.